Bijak, bincang bareng Jakamas. Sekali kita akan menampilkan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Aku Desi Natalia, ya, saya komisioner KPU Kabupaten Karangasem. Kebetulan saya divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Pada ini kan KPU juga banyak bergugat ya waktu itu, Bu ya. Ada juga di seluruh Indonesia. Ya, kondisi politik pemilu di Kabupaten Karangasem. Dan saat ini tahapan yang sedang berlangsung nih, yang sedang kita hadapi ini adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama kami di podcast Bijak, bincang bareng Jakamas. Apa itu? Masih inget gak Pak kira-kira bijak? Saya udah lama saya nggak duduk di sini. Ini sekarang udah episode keberapa, Mbak? Episode ke 6. Berapa teman-teman? 6 ya? 6. Udah banyak ini. Udah banyak ini. Udah bukan kaleng-kaleng lagi bijak sekarang. Jadi apa Pak bijak tuh? Bijak itulah bincang bareng Jakamas. Jakamas itu apa Pak? Nah, Jakamas itu adalah apa, Mbak Atrit? Apa? Jasa Karangasem Masyarakat. Saya hafal, ngetes saja. Baik. Di bijak ini tentunya bakal ada info-info terbaru Pak ya, mengenai seputar hukum dan yang lainnya yang juga. lainnya. Sebenarnya penyuluhan hukum, penerangan hukum itu sekarang medianya melalui podcast. Jadi semua orang bisa lihat kapan aja bisa era gitu keterbukaan. ya. Iya betul sekali. Nah, tapi kan pasti kita nggak mungkin nih Pak ngobrol-ngobrol cuma berdua kan tiap hari udah ketemu bosan nih. Kira-kira hari ini ada apa sih yang ini enak dibahas gitu? Di episode ke-6 ini spesial. Oke. Walaupun pakai telur? Enggak. Oh, enggak. Walaupun lagi musim dingin ya di Karangasem ini, tapi ada yang hangat. Oh, apa tuh Pak? Ada isu yang hangat sekarang, yaitu isu politik. Makanya biar kita nggak ngobrol berdua, biar nggak garing, kita akan menampilkan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Siapa Mbak? Siapa itu? Kita perkenalkan. Perkenalan dulu. Iya. Kita aja belum kenalin orang gimana sih Pak? Iya. Oh, kalau saya kan pasti udah pernah ada nih di YouTube gitu. Oke, senior. Bapak ini dari ininya aja udah lebih tua gitu Pak. Senior bukan tua. Perkenalkan host baru kita, tandeman saya yang baru. Jadi perkenalkan senior saya host baru di sini, host magang. Saya Putu Oke, saya kasih datun di Kejari Karangasem. Wih, tepuk tangan teman-teman. Jadi saya host baru, kalau di episode mendatang saya udah nggak ada, berarti saya udah nggak lulus jadi host. Oh ya, kita disclaimer dulu Pak, sebelum kita mengadakan podcast ini, sebelumnya kita sudah dicek dan alhamdulillah negatif ya, kita tidak sehat alhamdulillah, dan sudah vaksin 3 kali. Yes. Habis ini? Kemarin kan booster, yang keempat apa tuh? Ya booster kedua. Ya, booster kedua. Iya gitu. dong. Oke, kita kenalin langsung nih narasumber kita kali ini. Kita tampilkan yang cantik-cantik, yang cantik jelita. Siapa lagi kalau bukan Bu Desi. Spesial banget. Terima kasih. Ibu, gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sudah booster juga Ibu? Sudah dong. Sudah. Wajib ya. Iya. Hari ini pakai baju hitam-hitam Bu. Iya. Itu baju seragam apa ini? Seragam KPU dong. Ini udah ada logo KPU-nya juga. Bu Desi ya? Bu Desi. Nama lengkapnya siapa Ibu? Iya, perkenalkan nama saya Putu Desi Natalia. Ya, saya komisioner KPU Kabupaten Karangasem. Kebetulan saya divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Jadi kalau istilahnya kalau divisi sosialisasinya itu di KPU kita menjuluki gitu sebagai ininya ya, apa namanya, sales marketing. Oh, lebih ke publikasinya kepada masyarakat seperti itu ya. Tapi brand yang dijual itu bukan kaleng-kaleng dong. Oke. Ibu tadi kan Ibu komisioner. Iya.
Berarti ada berapa orang Bu komisioner di KPU? Komisioner itu ada 5. 5. Ya, ada 5, yaitu 1 ketua merangkap anggota, ada namanya Bapak Ngurah Gede Maharjane. Kemudian beliau juga divisi logistik, ya. Kemudian ada Bapak Gede Krisna Adiwidana, yaitu sebagai divisi perencanaan data. Kemudian ada Ibu Nilo Kusmirayanti sebagai divisi hukum dan pengawasan. Kemudian satu lagi ada Bapak Iputu Dharma Budiase, itu sebagai divisi teknis. Ya, jadi yang sekarang hadir di sini ya saya sendiri dulu. Nanti mungkin ke depan bisa teman-teman saya yang lain. Oke, boleh. Iya Pak, Bapak kira-kira mau ada yang ditanyain apa sama Ibu? Saya penasaran, Ibu ini kan ya perempuan ya. Katanya 5 orang aja komisioner. Berarti Ibu itu seleksi Bu di KPU seleksi. Iya betul. Sejak kapan Ibu? Saya di KPU. Kalau saya di KPU ini sudah periode kedua. Sudah periode pertama dari 2013 sampai 18. Kemudian 2018 saya terpilih kembali setelah mengikuti seleksi dan nanti berakhir di 2023. Jadi kita di komisioner itu ada masa berapa tahun Bu? 5 tahun sekali. 5 tahun. Ya nanti di 2023 berakhir masa jabatannya gitu. Jadi kan gini nih ya, Mbak Astrid ya. Ini kan sobat bijak ini kan dari berbagai kalangan kan. Mungkin ada juga yang dari kalangan milenial yang mungkin umurnya belasan kan, belum tahu KPU tuh tugasnya ngapain aja. Iya, kalau setahu aku sih ya kalau tiap ada pemilu ada KPU, tapi selain itu apa sih tugas-tugasnya gitu? Mungkin nggak semua orang tahu pemilu itu apa. Iya. Ada tahu nggak pemilu itu apa? Pemilihan umum, Pak. Oh, saya kira. Bener kan? Nah, jadi jaksa tuh yang pede, jangan jadi yang pemilu. Pemilihan umum, Pak. Malu. Oh, malu ya. Oke. Gimana Bu? Apa aja sih? Tugas-tugasnya. Tugas KPU ya. Kalau sesuai dengan undang-undang ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 ya yang secara spesifik mengatur KPU tentang penyelenggara pemilu, maka KPU diberikan tugas ya tentu menyelenggarakan pemilu secara teknis gitu ya. Selain juga menetapkan daftar pemilih. Jadi bagaimana mengakomodir seluruh pemilih gitu bisa menggunakan hak pilihnya, tidak menghilangkan hak konstitusi dari pemilih itu sendiri. Tapi secara umum sih tugas dari KPU tentu menyelenggarakan pemilu gitu. Oke. Mungkin agak maju mic-nya. Ya. Kita bisa lihat tahun 2019 lalu Pak ya, itu hangat-hangatnya tuh pemilu juga tuh masalah politik gitu. Nah, pada ini kan KPU juga banyak digugat ya waktu itu Bu ya. Ada juga digugat seluruh Indonesia ya. Nah, tapi pada saat itu mungkin saat ini juga gimana sih Bu kondisi politik pemilu di Kabupaten Karangasem ya. Pada saat itu ya kalau gugatan sih Astungkare ya alhamdulillah gitu kita tidak ada sengketa hasil di 2019 namun ada sedikit permasalahan di tahap pencalonan kemarin. Ya ada dari salah satu caleg gitu ya, calon legislatif itu yang kita karena ada kekurangan administrasi dan lain sebagainya, nah itu tidak kita tetapkan dalam daftar calon tetap. Nah itu yang mereka tentu mengajukan permohonan, mengajukan aduan ke Bawaslu waktu itu, namun tidak berlanjut sampai ke adjudikasi, tapi bisa di-cut atau dicarikan jalan keluarnya di ranah mediasi. Sampai mediasi. Jadi, nah itulah ke depan juga kami tentu mengantisipasi hal-hal seperti itu. Maka dari itu mungkin Pokja ke depan yang juga akan melibatkan dari pihak kejaksaan, kemudian pengadilan, kepolisian agar dari awal kita sudah bisa antisipasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Berharapnya nanti yang 2024 nggak ada Pak ya. Berarti paling nggak udah evaluasi lah. Iya benar. Kan kalau harus lebih baik ya. Kalau situasi politik secara umum sih kami kan sebagai penyelenggara tidak berkompeten untuk ini ya, untuk mengomentari bagaimana situasi politik gitu. Tapi kalau secara teknis di Kabupaten Karangasem sih lancar gitu ya, maksudnya tidak terlalu ada permasalahan yang cukup berarti yang signifikan gitu. Dari penjelasan Ibu tadi kan
ada kayak seperti pendaftaran dan sebagainya. Berarti itu ada tahapan-tahapannya Bu pemilu Bu ya? Nggak langsung 2024 tiba-tiba nyoblos gitu ya, nggak langsung gitu Bu ya? Itu diatur di mana atau gimana sih Bu? Coba dijelaskan tahapan-tahapannya. Tahapan tentu dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang kita laksanakan, yang KPU laksanakan, yang pertama yang harus ada dan yang pertama ditetapkan adalah tahapannya dulu, peraturan KPU tentang tahapan. Nah kemarin KPU RI sudah menetapkan, yaitu di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu sudah ditetapkan jadwal dan tahapan. Sudah mulai dilaksanakan di 14 Juni kemarin 2022. Dan saat ini tahapan yang sedang berlangsung nih, yang sedang kita hadapi ini adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi saat ini nih tahapannya apa? Pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 ini akan ada partai-partai politik yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Mereka akan mendaftarkan diri ke KPU RI gitu. Saat ini sudah tercatat berapa Bu? Sampai tanggal 3 sampai dengan tanggal 3 ini sudah tercatat ada 10 10 partai politik yang baru mendaftar. Jadi semua tuh ada tahapannya Bu. Ada tentu. Dengar tuh ada tahapannya semua. Jadi pacaran dulu, ngelamar, baru nikah. Jangan sampai tahapnya balik lagi. Jadi ternyata KPU itu kerjaannya banyak Mbak Astrid. Banyak ya. Saya kira habis pemilu udah selesai gitu. Libur panjang gitu. Nunggu lagi 5 tahun kerja lagi. Saya kira gitu. Saya kira juga gitu. Jadi setiap tentu dalam penyelenggaraan pemilu ini KPU sibuk banget gitu ya. Tapi ketika selesai pemilu, KPU bukan berarti tidak bekerja atau bisa tidur-tiduran gitu ya, istirahat di rumah atau liburan ya nggak bisa. Kita bekerja sepenuh waktu. Kalau KPU itu sudah terikat fakta integritas gitu, bekerja sepenuh waktu, kemudian di sela-sela kegiatan mengisi waktu setelah pelaksanaan pemilu, tentu kita masih ada seperti pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian ada pendidikan pemilih yang berkelanjutan juga gitu. Jadi pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan pada saat ada pemilu, tapi juga dilakukan pada saat tidak ada pemilu gitu. Berarti persiapan pemilu ini panjang Pak ya? Maksudnya masih 5 tahun nanti, tapi udah dipersiapkan beberapa tahun sebelumnya. Sekarang 2022. Iya. Pemilu 2024. Udah mulai. Jadi sudah bersiap-siap. Iya benar. Tapi tertarik saya loh Mbak dengan pendidikan pemilih. Kalau boleh tahu nih biar sobat bijak semua pada dengar kan. Siapa sih yang boleh memilih, umur berapa, siapa aja sih yang boleh gitu loh. Syarat menjadi pemilih. Karena kan sekarang anak-anak sekarang masa aku udah gede, aku udah dewasa, aku bukan anak-anak lagi. Tidak bisa memilih ya. Tidak bisa memilih. Memilih siapa maksudnya? Kan. Gimana terangkan Bu Ira? Iya, kalau memilih dalam pemilu gitu ya maupun pemilihan tentu ada syaratnya gitu ya. Tidak begitu saja boleh semua orang bisa memilih. Tapi yang pertama tentu adalah warga negara Indonesia, satu WNI. Kemudian sudah berumur 17 tahun. 17. Sampai dengan hari pemungutan suara. Jadi sampai dengan hari pemungutan suara, kalau nanti pemilunya kan 14 Februari 2024, 17 bisa memilih. Gitu. Kemudian sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ya, sudah pernah kawin paham kan? Paham. Undang-undang perkawinan loh ya, sobat-sobat Adiaksa ya, undang-undang perkawinan ya. Sudah pernah kawin, artinya kalaupun dia di bawah 17, tapi kalau sudah pernah kawin atau sudah kawin, dia diberikan hak pilih juga. Bapak nyoblos umur berapa pakai nyoblos? Milih umur berapa? Jadi begini, itu memilih siapa? Berat untuk dijawab. Oke. Jadi daripada piring di rumah dilempar semua, kita nggak jawab. Tapi saya tertarik Bu. Berarti umur 14 Februari udah 17. Umur 14 Februari. Ulangin, tanggal 14 Februari udah berumur 17 tahun. Betul. Itu berat loh Sobat Adiaksa, Valentine loh itu. Iya betul. Pilih pemilu apa pilih Valentine? Dua-duanya dong. Jadi Valentine itu sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara. Oke, lanjut Mbak Astrid. Satu lagi masih ada tadi. Syaratnya lagi belum. Bukan anggota TNI Polri. Oh, itu yang. Jadi kalau ada
saudaranya yang TNI Polri, tentu hak politiknya, hak pemilihnya ditahan dulu sampai nanti pensiun. Benar-benar. Terus apa lagi ya? Lalu pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, pada pemilu yang lalu 2019 tuh Bapak ini pernah dengar gak sih Pak yang sampai ada yang gugur seperti itu? Kelelahan. Iya, kelelahan. Meninggal dunia. Nah, saya pernah dengar itu. Itu penyebabnya apa Bu? Misalnya mungkin kelelahan ya. Terus gimana sih KPU menyikapinya untuk antisipasi ke depannya supaya tidak seperti itu lagi? Dievaluasi lah. Kira-kira biar jangan sampai terjadi lagi lah di Karangasem ini. Ya, mungkin pemilu di 2019 itu memang pemilu pertama kalinya ya dilaksanakan serentak antara Pileg dan Pilpres gitu. Jadi otomatis bertambah lagi nih tugas dari penyelenggara kita menyelenggarakan. Kalau dulu biasanya kan 4 pemilihan, kemudian nanti beberapa bulannya baru Pilpres gitu. Kalau sekarang di 2019 kemarin, ya. Nah itu mungkin pertama kali dilaksanakan. Jadi secara teknis tentu lebih sulit dari pemilu sebelumnya gitu ya. Kemudian dengan banyaknya partai politik yang harus dihitung dalam penghitungan khususnya, nah itu mungkin yang menjadi salah satu penyebab kelelahan dari penyelenggara kita. Nah kalau antisipasi kita selalu belajar dari pengalaman sebelumnya tentu ya. Nah kami juga di bawah selalu memberikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ke tingkat ranah KPU RI, tentu supaya nanti KPU RI juga menyiapkan regulasi-regulasi yang tepat untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Iya, di 2020 kemarin kan ini berbarengan juga dengan pandemi ya. 2020 kemarin kan ada pemilihan kepala daerah, pilkada. Nah di situ sudah kita terapkan juga bagaimana seleksi yang ketat terhadap penyelenggara kita di tingkat KPPS tentu. Paling tidak mereka yang memiliki komorbid misalnya atau penyakit bawaan gitu bisa kita cegah atau paling tidak kita informasikan kalau punya penyakit bawaan ya tolong ditahan dulu, jangan jadi istirahat dulu gitu, jangan menjadi KPPS. Jadi kita juga sudah bekali kemarin dengan surat pernyataan, mereka menyatakan sendiri kalau mereka tidak memiliki penyakit bawaan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti walaupun ada kelelahan sedikit kan kalau tidak punya penyakit bawaan masihlah bisa tidak menyebabkan fatal gitu. Tapi anggota KPPS ini nih gimana Bu? Maksudnya dari pegawai KPU atau volunteer atau seperti apa? Kalau anggota KPPS ini petugas KPPS ini dari masyarakat. Oh, dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. KPU open recruitment seperti itu. Iya, open recruitment. Kalau kita punya penyelenggara ad hoc gitu ya, KPU kan berjenjang dari KPU RI, KPU provinsi, kemudian kabupaten. Nah, KPU kabupaten ini nanti akan merekrut juga penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan yang kita sebut dengan PPK atau panitia pemilihan kecamatan. Kemudian ada PPS, panitia pemungutan suara yang berkedudukan di desa. Kemudian ada KPPS yang nanti akan bertugas di TPS, di tempat pemungutan suara. Itu berjumlah 7 ditambah 2 petugas ketertiban. Kalau di desa jumlahnya 3 masing-masing desa. Kalau di kecamatan itu 5 masing-masing kecamatan. Nanti ini kan ada proses tahapan rekrutmennya gitu. Berarti sudah mulai Bu rekrutmennya? Belum, rekrutmen belum karena jadwalnya juga belum ditentukan untuk rekrutmennya. Tapi kalau untuk KPPS itu biasanya sebulan sebelum hari pemungutan suara. Oh gitu. Ya. Jadi siapa saja boleh? Boleh, siapa saja boleh. Nanti kita juga kita umumkan lagi ketika sudah mulai open rekrutmen, kita akan informasikan lagi kepada masyarakat. Jadi Sobat Adiaksa juga biar tahu Mbak. Jadi siapa tahu mau partisipasi ya, betul. Untuk dan itu sangat kita harapkan pemilu yang lebih jujur dan adil, berintegritas, berkualitas. Iya. Ya tentu kami juga sangat mengharapkan tentunya partisipasi dari masyarakat karena nanti di pemilu 2014 ini tentu TPS akan semakin banyak juga, lebih banyak, kebutuhan terhadap penyelenggara juga tinggi juga gitu. Yang penting KTP Karangasem. KTP Karangasem ya. Pemilihnya juga begitu. Kalau pemilih tentu nanti supaya ini juga seperti tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pemilih, karena biasanya di pemilu itu banyak yang salah paham nih, Pak Putu. Mereka yang dari luar
Karangasem, mereka berpikir boleh nyoblos pilpres di Karangasem gitu dengan KTP saja. Tapi kami pertegas bahwa penggunaan KTP itu hanya di ranah berbasis Banjar gitu ya, lingkup terkecil dari wilayah terkecil dari KTP tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dari Banjar A, KTP-nya mau nyoblos di Banjar B nggak bisa? Nggak bisa ya. Tapi yang tadi salah paham tuh cowok cewek apa cewek aja Bu? Soalnya yang sering salah paham cewek sih sebenarnya. Gagal paham. Iya, tapi cowok kurang paham biasanya. Oh gitu nggak peka, oke siap. TPS juga nanti akan dibangun dibentuk gitu ya, berdasarkan berbasis Banjar juga. Jadi Pak Putu kalau di Banjar A tidak akan dimasukkan ke Banjar B gitu, pasti akan diletakkan atau dimasukkan terdekat gitu ya dengan wilayah tempat tinggalnya di TPS Ini tertentu. menarik ini. Tapi ini bener Pak, menarik Pak. Saya kan jauh nih orang rantau gitu. Maksudnya yang jauh long distance gitu? Bukan, maksudnya kan saya kerja di Oh kerja jauh, ya bukan orang Karangasem tapi kerja di Karangasem. Nah terus kebetulan nggak bisa pulang nih gimana nih? Saya pengen nyoblos juga nih. Waduh curhat. Curhat ya. Oke, berpartisipasi untuk pemilu. Mau tahu aja, aku mau tahu banget. Gimana Mbak? Tahu banget dong. Banget dong, iya. Jadi ini kita menyiapkan juga ruang pindah memilih bagi masyarakat yang berada di luar gitu ya, TPS-nya di luar wilayah Karangasem, ingin menggunakan hak pilihnya. Kita juga tidak mau menghilangkan hak pilih masyarakat gitu ya. Nah, namun kalau di luar Bali gitu, Mbak Astrid dari Solo ya, karena tadi sempat udah ngobrol dari Solo, tentu di sana dipastikan dulu terdaftar atau tidak gitu. Nah, cara memastikan terdaftar dan tidaknya di DPT atau daftar pemilih, di situ kita punya KPU punya portal info pemilu, ada di info pemilu itu juga ada informasi tentang apakah kita terdaftar atau tidak untuk cek data pemilih. Itu aplikasi atau website? Website. Website. Nah, kemudian ada aplikasinya juga, Lindungi Hakmu di Android bisa. Jadi lindungi hakmu gitu di situ dibuka, nanti dicek, tinggal masukkan NIK. Nah, kalau sudah terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap, nanti bisa pindah memilih menjelang hari pemungutan suara. Melalui aplikasi. Datang ke KPU. Ya, nanti boleh disampaikan ke kami di KPU. Nah, tapi haknya itu dibatasi. Kalau misalnya orang setempat ini ya yang berasal dari wilayah Karangasem, kemudian TPS-nya sesuai dengan TPS-nya gitu, dia mendapatkan 5 surat suara kan. Jadi surat suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Nah, kalau Mbak Astrid yang dari luar, nanti tentu akan hanya mendapatkan 1 surat suara. Yaitu Pilpres. Berarti saya harus pulang memang. Memang harus modus biar mau cuti. Supaya saya bisa menggunakan hak suara saya. Kan hari libur itu kan. Mbak. Jangan sampai diserobot orang, Mbak. Kan hari libur kan. Itu hakmu, Mbak. Itu hari diliburkan loh. Jadi harus pulang. Sekalian Valentine loh, Mbak. Hakmu Mbak Astrid itu, Mbak. Sehari aja tapi Bu ya. Iya. Tapi saya tertarik loh, Mbak. Gak apa-apa. Kan tadi bicara masalah pemutakhiran data, karena ada yang sudah pindah KTP dan segala macam. Bagaimana sih Bu cara KPU Karangasem tuh melakukan pemutakhiran data? Ada kerjasamakah mungkin dengan pihak lain atau bagaimana? Tiap hari kan pasti ada orang, ada yang datang, merantau dan sebagainya. Jadi proses pemutakhiran data pemilih baik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kami menerima DP4 atau daftar pemilih potensial itu dari Mendagri, tidak dari daerah nih, tidak dari Dukcapil kita terima, tapi dari Kemendagri. Nah, di situ KPU RI ini yang menerima, kemudian disinkronisasi dengan daftar pemilih terakhir. Sekarang kita ada data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap 3 bulan kita tetapkan. Setiap 3 bulan. Dimutakhirkan kembali, dimutakhirkan gitu. Nah, ditetapkan, kemudian itu yang nanti akan kita sinkronisasi dengan data pemilih potensial. Itu tadi ya, karena kenapa KPU kerjanya nggak cuma pas pemilu doang, karena pemutakhiran datanya aja 3 bulan sekali. Kalau kami di daerah sih mendorong Disduk Capil ya supaya datanya itu lebih
akurat, sehingga data nanti yang akan diserahkan ke KPU tentu akan lebih akurat lagi. Iya. Contohnya misalnya pemilih yang sudah meninggal. Iya. Nah, Dukcapil itu kan tidak bisa menghapus pemilih yang sudah meninggal tapi belum memiliki akte. Akte kematian. Iya, akte kematian. Jadi himbauan kami mungkin kita ya kepada masyarakat, tentu kalau sudah meninggal ya diurus aktenya. Kalau pindah menikah misalnya gitu, Astrid misalnya menikah gitu. Amin. Sudah menikah ya? Belum. Jadi itu segera diurus pindah ada domisili. tahapannya. Iya, ada tahapannya. Sehingga data nanti yang dimiliki Dukcapil itu akurat. Sehingga data pemilihnya juga jadi akurat nanti. Iya, kalau bahasa anak sekarang apa? Up to date. Up to date. Benar. Jadi bantu juga KPU kan gitu ya Bu ya. Itu prosesnya nanti setelah disinkronisasi baru diturunkan ke masing-masing kabupaten. Disitulah kita lakukan pemetaan. Jadi kalau di desa A berapa TPS nanti alokasinya, kemudian desa B dan seterusnya, masing-masing TPS itu kita petakan daerahnya supaya masyarakat itu dekat dengan TPS gitu. Itu dari Kemendagri Bu ya datanya. Tidak dari, kadang orang berpikir mungkin KPU dapatnya dari Dukcapil sini gitu. Biar nggak ada lagi black campaigns dibilang pemalsuan data. Betul, kita datanya. kita terima dari Mendagri. Perlu tahu sobat bijak ya kan. Iya benar. Nah, tapi ini kan masih dalam suasana COVID. Pak ya, COVID. Nah, masih lah ya. Nah, itu gimana Bu ya nantinya kalau misal pemilu mendatang nih masih dalam keadaan yang COVID, sama seperti itu. Masih pandemi. Ya. Pelaksanaannya seperti apa? Apakah by Zoom milihnya atau bagaimana? Keren juga ya Mas. Kira-kira gimana? Nah, ini kan juga udah zaman digital nih. Bisa Zoom atau lewat apa Pak ya? Email. Ya mungkin by video call mungkin. Mungkin dicoblos layarnya dulu. Buka HP-nya ya. Walaupun zaman sudah digitalisasi gitu ya, kita juga di dalam proses pemilu ini juga sudah banyak kita siapkan perangkat-perangkat digital untuk mempermudah, kemudian memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat gitu dengan sistem-sistem informasi. Namun proses pemilihannya di 14 Februari itu belum bisa kita digitalisasi gitu. Masih harus datang ke TPS karena itu sudah diatur dalam ketentuan dalam undang-undang gitu. Jadi antisipasi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID ini tentu sebenarnya sudah kita lakukan di 2020 kemarin dalam pemilihan kepala daerah, dan bupati kan kita kemarin. Jadi di situ sudah kita siapkan APD ya, APD-nya sudah disiapkan di TPS, kemudian sistemnya juga sudah kita buat. Jadi masyarakat itu antre tetap seperti itu. Jadi chip pemberitahuannya itu juga yang surat pemberitahuan kepada pemilih itu juga sudah kita berikan space waktu sehingga pemilih itu datang sesuai dengan waktunya. Jadi nggak numpuk di jam gitu kan, biasanya sama. Kalau masyarakat nggak dikasih waktu gitu kan pagi mereka datang semua. Biar cepat maunya. Iya. Tapi kita tunggu nanti perkembangan di 2024, semoga COVID sudah berakhir. Amin. Tapi KPU tetap mempersiapkan itu, anggaran juga sudah dipersiapkan untuk kebutuhan APD tersebut. Kemudian kita menunggu di 2024. Semoga paling enggak 2020 udah pernah sudah percobaan pernah. Tenang saja, dalam aman. skala pilkada. Aman, tidak ada kasus waktu itu. Kasusnya. Nah, tadi kan saya tertarik Bu, Ibu kan udah 2 periode di KPU Bu ya. Terus udah pernah juga ada masalah walaupun nggak sampai ke tahap litigasi adjudikasi kan gitu ya. Nggak sampai ke meja hijau lah, biar sobat Adeksa lebih paham lah, biar nggak bikin bingung kan. Seandainya Bu, nanti di 2024 ini ada gugatan. Nah, siapa tahu, saya bukan nakut-nakutin loh Bu ya. Baru saya kasih data nakut-nakutin nggak. Bisa aja nanti penetapan tersebut digugat secara tun. Atau nanti dianggap ada perbuatan melawan hukum digugatnya secara perdata. Ibu, apa kesiapan KPU Karangasem dalam antisipasi hal-hal kayak gitu Bu? Iya. Jadi tentu sebelum kita menghadapi permasalahan yang tadi
tidak kita harapkan. Kami tentu sudah melakukan langkah-langkah antisipasi ya. Jadi dengan keterbukaan, kemudian fasilitasi yang maksimal juga kepada peserta pemilu, tentu itu bisa mencegah, meminimalisir lah gitu ya, meminimalisir proses sengketa atau permasalahan itu. Jadi KPU sudah mempersiapkan semua tahapan ini sudah publikasi di dalam sistem informasi seperti sekarang contohnya pencalonan pendaftaran partai politik ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Datang partainya kita open juga live streaming, kemudian ada info pemilu yang bisa disimak. Keanggotaan partai politik pun bisa diakses dalam info pemilu itu. Nanti bisa dicek, nanti siapa tahu nih Pak Kasidatun nanti terdaftar jadi anggota partai politik nih. Fotonya udah terpampang di pojokan perapatan. Partai Pemuda apa ya kira-kira? Gagah berani gitu. Ya. Itu di situ bisa dengan keterbukaan ini kami mengharapkan gitu ya, kita meminimalisir potensi sengketa karena sudah dibicarakan di awal, disaksikan juga. Kalau biasanya potensi-potensi permasalahan itu kan karena tidak ada keterbukaan gitu ya. Artinya tidak ada dusta di antara kita gitu. Ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian langkah-langkah antisipasi juga tentu kami di KPU juga memahami aturan secara bagus gitu ya, secara detail dalam setiap tahapan aturan yang dikeluarkan oleh KPU kita bahas, kita bedah PKPU gitu di internal forum diskusi kemudian ada koordinasi konsolidasi juga di internal khususnya divisi hukum dalam antisipasi ini dan tentu juga mungkin koordinasi dengan pihak-pihak yang mengampu atau berkompeten terhadap aturan, kemudian resiko ini tentu. Seperti kejaksaan juga kan. Ibu udah ada divisi hukum, Bu? Siapa? Ada. Di KPU ada. Tapi divisi hukumnya bisa sidang nggak, Bu? Nggak bisa. Berarti Ibu perlu MOU. Iya. MOU-nya sama Kasidatun Karangasem. Iya. Jadi perlu. Iya. Ya kita sebenarnya kan sudah pernah berkoordinasi kan, berkomunikasi baik dengan Pak Kajari maupun Pak Kasidatun. Nanti mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan segera bisa direalisasikan. Tapi kami harapkan juga pendampingannya tidak hanya pada saat sengketa. Tapi kita juga harapkan kerjasama dengan kejaksaan itu lebih luas lagi, seperti ini sosialisasinya, kemudian ikut menyebarluaskan informasi ke masyarakat. Sudah benar sekali. Nanti juga kita juga akan ada Pokja juga yang juga kita minta didampingi di situ untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kan tentu di kejaksaan, pengadilan, kepolisian itu lebih paham dengan situasi di luar dari kami sebagai penyelenggara. Nah, itu sudah tepat sekali, Mbak. Karena apa? Apalagi pas banget Kasidatun di sini lagi ya. Jadi Datun itu ada jajaran jaksa pengacara negaranya. Kami itu adalah advokat bagi negara, pengacara buat negara. Karena KPU merupakan implementasi dari lembaga negara yang membidangi pemilihan umum. Jadi kami dapat memberikan kerjasama, ibaratnya kami ini JPN, Jasa Pengacara Negara, adalah legal konsultan dari negara. Jadi percepat MOU-nya gitu. Ya, nanti divisi hukum yang akan gratis Pak ya. Dan ini tidak dipungut biaya. Tepuk tangan buat nanti segera berarti ini Bu Kus divisi hukum berkoordinasi dengan Kasidatun. Kalau nanti ada podcast lagi saya. Tapi kalau saya ikut podcastnya berarti saya ikut di sprint dong Pak. Aduh. Aman. Nanti kalau ada gugatan, misalkan ke Mahkamah Konstitusi Jakarta, Mbak Astrid berangkat. Masuk di sprint. Oke. Ya? Ini Pak, seputar KPU ini kan melekat juga dengan Gakumdu. Oh iya, Gakumdu. Apa itu Gakumdu? Gakumdu apa Bu? Gak kuat. Oh beda ya. Apalagi kejaksaan ini kan salah satu
ikut anggotanya seperti itu. Apa Gakumdu tuh nggak kuat nahan rindu? Jangan-jangan, bukan. Kalau Gakumdu itu kira-kira? lebih banyak sebenarnya Gakumdu itu pengampunya di Bawaslu sih. Sobat bijak belum tahu Gakumdu itu apa, Bu? Karena saya tadi salah ngomongnya. Gakumdu kalau saya ini kepanjangannya apa sih ya? Penegakan hukum terpadu. Itu salah loh, jangan ntar dianggap serius, ntar nggak kuat nahan rindu, ntar dianggap serius. Bukan. Ya. Gakumdu ya, kalau sebenarnya Gakumdu itu lebih adanya di pengampunya itu di Bawaslu ya, bukan di KPU. Kan Kejaksaan juga masuk ya di anggota Gakumdunya. Iya. Nah itu kalau di KPU kan pelaksana secara teknis, kemudian pengawasan dari pemilu itu sendiri. Kalau dari pengawasannya sendiri itu adanya di Bawaslu. Nah malah kalau ada laporan pelanggaran gitu ya, ada temuan pelanggaran, nah itu Bawaslu yang menindak gitu atau mengatasi permasalahan tersebut gitu dengan tentunya dengan Gakumdunya itu kalau memang ada ranah-ranah yang pidana dan sebagainya gitu ya. Oh, berarti pelaksana pemilu itu KPU. Kalau ada disinyalir ada kesalahan, temuan di pelanggaran di pelaksanaan pemilu, ngelapornya ke Bawaslu. Jadi supaya masyarakat juga nggak salah paham. Ketika ada pelanggaran tuh KPU, ya memang sih KPU kita mensosialisasikan aturan, kita mensosialisasikan, kemudian ajakan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan lain sebagainya. Tapi ketika ada permasalahan, ada pelanggaran, itu masyarakat lebih tepat datangnya ke Bawaslu gitu ya. Karena kadang-kadang bukan mereka lapor ke KPU. Iya, bukan komplainnya, Ibu ini loh ada masalah di sini kok KPU ada. Bisa juga kan kadang-kadang kita sampaikan ke Bawaslu, tapi lebih tepat kalau langsung ke Bawaslu. Dan pengawas pemilu. Berarti cukup besar Bu ya tanggung jawab sebagai komisioner KPU Bu ya. Lumayan. Untuk kira-kira untuk persiapan di 2024 ini mengantisipasi masalah-masalah yang lalu yang terjadi lagi, apa yang sudah dilakukan KPU Karangasem? Tentu KPU ingin di 2024 ini lebih baik dari 2019 kemarin ya, maupun pemilu kondusif lebih kondusif. Kemudian dari sisi teknis penyelenggaraan kita juga ingin lebih mantap, lebih mapan lagi ya. Kami dari KPU sudah mempersiapkan dari setiap tahapan seperti tadi saya sampaikan, kita menggunakan teknologi informasi. Jadi mulai dari sekarang nih ada SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, ini saya baru dengar nih. SIPOL ya. Nanti di pencalonan juga ada Sistem Informasi Pencalonan. Di pemutahiran data juga ada Sistem Informasi Data Pemilih, SIDALIH gitu. Jadi semua sisi-sisi ini ini tentu kami motivasi kami di KPU adalah ingin memberikan atau membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi, ikut juga memantau perkembangan pemilu gitu ya. Sehingga pemilu ini lebih transparan, bisa terbuka kepada masyarakat. Berarti itu langsung bisa diakses di info pemilu. Bukan cuma partai politik yang bisa membuka sisi itu, bukan. Bukan. Jadi masyarakat bisa mengaksesnya. Kemudian tentu koordinasi, komunikasi dengan seluruh pihak, seluruh stakeholder itu kita perkuat lagi gitu ya, baik di jajaran di Karangasem sendiri, kemudian di provinsi tentu KPU provinsi dan KPU RI tentu dengan yang di ranah pusat gitu. Jadi dijadikan pelajaran lah Bu ya. Dan yang terpenting memang ini komunikasi dengan partai politik. Berkomunikasi bukan berarti kita tidak netral atau tidak. Jadi komunikasi ini dalam rangka memberikan fasilitasi yang maksimal kepada partai politik. Tentu itu akan meminimalisir ketidakpuasan dari partai politik dan meminimalisir sengketa. Tentu ketika ada masalah bisa dikomunikasikan dulu gitu. Poinnya adalah komunikasi. Dengar tuh Mbak, ntar kalau tanya mau makan kemana terserah. Jangan gitu, komunikasi. Ntar kalau udah diajak ini gitu loh. Ntar kalau sudah diajak makan di mana nggak suka gitu kan, terserah gitu kan. Terus Bu, kalau paling banyak masalah di masyarakat atau di lapangan tuh yang sering dijumpai oleh KPU sendiri tuh apa aja sih permasalahan ya?
jujur dan harus kita akui bahwa DPT daftar pemilih itu masalah yang paling seksi. Jadi tahapan yang paling seksi mungkin kalau kita DPT, menyebutnya daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Iya. Biasanya masyarakat banyak menyoroti gitu ya terkait dengan daftar pemilih. Nah, kami melakukan pemutahiran data pemilih nih prosesnya sudah dari beberapa tahap gitu ya. Tapi pada ujung-ujungnya nanti banyak juga yang menyatakan bahwa saya tidak terdaftar gitu. Nah, dari mulai proses coklit, kemudian pengumuman daftar pemilih sementara, kemudian pengumuman DPT, kami harapkan masyarakat ikut memantau. Karena di situ biasanya masyarakat, oh saya tidak terdaftar, ujungnya nanti sebelum pemilihan baru. Saya tidak terdaftar. Tadi saya sampaikan, terkadang di Dukcapil gitu ya, di paling bawah Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tentu tidak bisa mengeluarkan atau mencoret masyarakat yang belum ada akte kematian. Itu juga menjadi salah satu potensi masalah. Jadi nanti ini sudah meninggal kok masih muncul. Kemudian ada yang sudah menikah keluar misalnya, mereka tidak mengurus pindah domisili gitu. Itu juga menjadi satu potensi-potensi permasalahan dalam dalam pemilu gitu, khususnya dalam DPT. Wah, ini luar biasa Bu Desi. Ternyata banyak info yang bisa kita serap dan dapatkan, bahkan hal yang sebelumnya kita nggak tahu kita jadi tahu. Oke, benar-benar. Tapi publikasi dari KPU sendiri untuk menjelang 2024 nih udah gencar juga Bu ya sekarang untuk masyarakat ikut berpartisipasi ini ya. Pesta demokrasi ini udah semakin dekat. Kira-kira Bapak gimana? Nyoblos kan waktu nanti milih kan? Saya harus dong punya hak politik. Dan saya tuh nyoblos bukan karena apa, biar bisa bikin status di medsos, rankingnya udah isi cinta gitu aja sebenarnya. Jadi kalau Jadi kalau pas pemilu kita kelingking isi cinta, kok kelihatannya nggak berperan aktif buat negara gitu loh. Jadi saya nyoblos. Saya harus dong. Hak politik saya harus saya pergunakan. Jangan sampai hanya bisa protes tapi nggak mau. Betul. Ini buat teman-teman sobat bijak semuanya Pak ya. Jadi kita semua harus menggunakan hak suara kita untuk ikut partisipasi di pesta demokrasi nanti gitu. Jadi jangan golput, nggak boleh golput ya. Kalau golput tuh ibarat kata kayak cewek ditawarin makan, kamu mau apa terserah. Tapi kalau udah sampai tempat makan, aku nggak mau sama itu, nggak enak gitu. Itu kok tegas banget kayak gitu ya, hak suaramu, mau makan apa terserah gitu. Yang mahal gitu kan. Iya, jadi kalau kita sudah memilih kan ada tanggung jawab bahwa kita mengawasi nanti hasil dari pemilu itu gitu. Karena saya memilih, jadi Anda harus bisa juga mempertanggungjawabkan dan tetap jaga tali persaudaraan dan silaturahmi. Walaupun beda pilihan tetap kita di ujung-ujungnya habis pemilu kita ketemu lagi. Supaya tidak nanti musuh-musuhan pada saat itu tidak kita harapkan ya. Semoga kondusif gitu. Mungkin ada closing statement dari Bu Desi mungkin untuk sobat bijak. Karena kita sudah di penghujung acara ini. Baik sobat bijak dan teman pemilih ya. Kalau kami menyebut masyarakat teman pemilih. Sobat bijak dan teman pemilih di seluruh Karangasem dan seluruh Indonesia gitu ya. Kami harapkan nanti di tanggal 14 Desember 14 Februari 14 Februari 2024 kita bersama-sama mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada bangsa dan negara dengan ikut berpartisipasi memilih pemimpin politik kita baik di legislatif maupun eksekutif nanti ya, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Dan jangan lupa tidak hanya ikut memilih saja, tapi ikut juga berpartisipasi dalam setiap tahapannya. Sehingga pemilu yang nanti akan kita selenggarakan di tanggal 14 Februari 2024 itu pemilu yang lebih berkualitas,
jelas, berintegritas gitu ya, lebih baik dari pemilu sebelumnya. Iya. Siapa tahu juga KPU membagikan coklat pada saat atau Pak Putu mungkin mau datang ke souvenir setelah mencoblos. Saya baginya dodol aja nanti. dodol, beleng ya. Oke. Tapi tentunya KPU punya medsos Bu ya. Oh iya. Untuk diberitahukan kepada teman-teman mungkin biar bisa mengakses gitu. Apa saja media sosialnya kira-kira. Nanti kepoin ya. Gitu kalau media sosialnya KPU Kabupaten Karangasem itu ada YouTube, ada KPU Karangasem, kemudian ada Instagram KPU Karangasem, kemudian ada fanpage atau Facebooknya ya, Facebook KPU yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, dan Twitternya juga ada juga Twitter, ada KPU Karangasem. Selalu update Bu ya di situ. Iya, kita selalu update informasi seluruh kegiatan kita. Kemudian ada juga sosialisasi di medsos juga. Nanti pun pun masyarakat mau info langsung ke kantor terbuka Bu ya. Iya, terbuka. Boleh kalau mau kita juga ada rumah pintar pemilu di apa itu? Rumah pintar Rumah pintar pemilu itu jadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan tentu. Jadi kita ada ruangan gitu di kantor KPU Kabupaten Karangasem di Jalan Bayangkara nomor 6 depan Polres ya tepatnya. Di situ ada display tentang kepemiluan gitu, maupun kalau mau berbagi informasi, mendapatkan informasi terutama untuk milenial nih. Kalau mau dapat informasi tentang kepemiluan, ayo datang ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Karangasem. Boleh Bu ya untuk masyarakat umum. Boleh dong. Iya. Kalau Pak Putu sama Mbak Astrid mau main juga boleh. Nanti kita main-main di sana Pak ya. Kebetulan saya pemilu senior. Udah dari tahun 2000 berapa saya udah milih. Ketahuan juanya dong. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat Pak ya untuk kita dan sobat Adiaksa lainnya. Baik. Iya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan kami dari KPU untuk sharing informasi sehingga masyarakat tahu nanti bahwa 2024 ini akan ada pemilu dan bagaimana pelaksanaannya, ada bayangan lah gitu, ada gambaran. Ke depan lagi kita boleh mampir lagi dong. Boleh banget. Jadi nggak berakhir di podcast ini aja ya Mas ya. Nanti kerjasama kita akan ditingkatkan, MOU dan selanjutnya. Gitu ya. Dan buat sobat Adiaksa, kalau kalian ngerasa informasi yang kami berikan ini bermanfaat, mengedukasi kalian, silakan like, comment, dan subscribe di YouTube kita. Di sini ada nggak? Ada nggak di sini? Nanti ada kan? Nggak ada ya? Ada di Jadi Karangasem. Instagram juga ada. Ada Instagram. Iya, nanti di relay juga di KPU ya, di medsosnya KPU. Boleh. Nanti di repost Bu ya. Baik, kami tutup acara podcast hari ini dengan salam menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke. Udah hilang. Dah.